Sejatinya mereka hanya sedang meributkan sebuah paku. Nggak kurang, nggak lebih. Kalau kemudian mereka justru bercerita bahwa tanpa paku tersebut, rumah besar bernama Indonesia tidak lengkap atau bahkan tidak bisa berdiri. Anda tahu gejala kejiwaan macam apa hingga pada manusia semacam itu? Kemarin sengaja nggak sengaja, mereka mendapati sebuah paku dan pada paku tersebut terembos huruf Y. Serta-merta Yaman mereka sebut. Tiba-tiba peran dari etnis itu mereka buat bak haru biru sebuah kisah heroik. Padahal huruf kapital Y itu bisa bermaksud macam-macam. Bisa Dayak, Roy yang gak tersangkut Suryo, atau Syria yang juga pakai huruf Y. Bisa jadi pada paku itu pun masih ada huruf J, S, dan hingga C yang memburam seiring waktu panjang proses penuaan paku itu. Bisa jadi rumah di pegangsaan itu pun bukan eksklusif milik, tapi peran banyak pihak yang masih butuh penggalian mendalam atas kisah dan asal-usulnya. Itu butuh pembuktian sejarah, bukan tebak buah manggis demi klaim sepihak. Namun apapun itu, sebuah paku tak mungkin menjadi bagian sentral dari bangunan rumah misalnya. Pun kehadiran sebuah rumah, dia tak mungkin menjadi alasan utama sebab Indonesia merdeka. Tapi kini tak hanya paku, mereka ingin mencari milik dalam rupa batu bata, genteng, kusen, dan hingga pintu. Sebagai cara klaim bahwa mereka paling besar kontribusinya pada rumah besar itu. Kini, bendera, lagu kebangsaan, hingga lambang negara mereka klaim sebagai bukti seolah NKRI lahir karena jasa mereka. Lihat saja keramaian media sosial dengan menggunakan narasi seperti itu. Mereka menulis bahwa inisiator bendera merah putih Habib Idrus Salim Al-Jufri, pemilik rumah proklamasi Sheikh Farad Smartak, pencipta lagu 17 Agustus Habib Hussein Al-Mutahar, perancang lambang Garuda Habib Hamid Al-Gadri, diplomat kemerdekaan A.R. Baswedan. Buat yang benci Arab Ikro. Itu cuitan dari Ekoboy 2 yang ramai mendapat tanggapan banyak pihak. Spesifik, dia menyebut Arab dengan tendensi bahwa etnis itu seolah adalah pihak yang paling berjasa pada Indonesia merdeka. Dan narasi seperti itu justru mereka ramaikan saat menjelang perayaan kemerdekaan RI yang ke-77 yang baru lalu. Itu jelas tak mungkin tanpa maksud. Bila benar ini adalah karena rasa ingin menggugat, ingin jasanya dilihat, ingin terlihat seolah etnisnya adalah paling heroik, maka pantas menjadi kasta tertinggi di negeri ini adalah kesintingan luar biasa. Sebagai etnis, mereka pasti bukan asli Indonesia. Dayak, Bugis, Papua, Jawa, Sumatera, hingga Ambon, bicara apa? Itu asli. Namun bukan itu esensi utama. Satu Indonesia dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, kunci kebersamaan kita. Sama dengan etnis asing yang lain. Ketika mereka datang dan kemudian diterima, seharusnya kita sudah menjadi satu Indonesia. Tidak ada etnis paling berjasa di negeri ini. Bila kini mereka seolah menggugat kesal, mereka pamer jasa. Itu seperti meludahi rumah rakyat Indonesia. Itu jelas bukan hal pantas untuk dilakukan oleh kaum pendatang, apalagi merasa sebagai yang paling eksklusif. Seharusnya mereka berterima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang dengan ramah telah menganggap mereka sebagai satu saudara tanpa embel-embel sebutan Arab, Cina, India, hingga Sri Lanka. Rakyat Indonesia paham dengan sangat apa itu makna Bhinneka Tunggal Ika. Kita selalu menyebut mereka sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa mereka harus seperti itu? Ini politis. Ini pasti terkait Pilpres 2024 nanti. Isu identitas seolah kembali ingin dibuat menjadi jalan pintas. Bermula dari sebutan etnis Arab. Pada akhirnya kita seperti ingin dibawa kembali pada situasi Pilgub DKI 2017 lalu.
Para pecundang, penikmat isu identitas tak punya rasa pede itu kini sedang kecut hati. Sang calon unggulannya sekaligus sosok kebanggaannya sedang bingung, tak punya kendaraan demi mencapai posisi tertinggi sebagai RI 1. Mereka frustasi. Koalisi Gerindra dan PKB yang baru saja diumumkan seolah adalah palu hakim pemberi kabar tak menyenangkan itu. Koalisi dua partai tersebut tak mungkin memberi sisa untuk namanya. Kemarin, KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 sudah membuat deklarasi bahwa mereka bersatu. Itu pun tak mungkin menyempilkan namanya. Di luar PDIP yang tanpa teman pun sudah memenuhi syarat pilpres, namun punya banyak kader yang pantas dicapreskan. Di sana hanya tinggal PKS, Demokrat, dan Nasdem. Menyatukan tiga partai itu bagi kendaraannya butuh keajaiban besar. Dan keajaiban itu kini sedang dikejar. Ya, isu identitas dan kemudian bisa diterima oleh banyak pihak seperti Pilgub DKI adalah keajaiban ingin didulang. Apakah itu memiliki potensi? Kenapa tidak? Kacau Pilgub DKI justru menyisakan harapan bagi mereka yang hobi membuat belokan dan jebakan. Itu tak mustahil bagi kondisi masyarakat kita saat ini. Loh kok? Pun pemerintah atau paling tidak mereka yang diberi wewenang untuk membuat pintar rakyat dari bangsa ini. Lihat saja, berapa banyak buku dicetak dan namun hanya berisi hoax. Tapi tetap boleh diperjualbelikan. Kisah dan sejarah Borobudur misalnya. Di sana pembelokan sejarah sedang dibuat, bahkan masif. Namun tak ada otoritas negara hadir untuk menghentikannya, bukan? Lihat saja karut-marut penulisan buku pelajaran SD, SMP, dan SMA. Di sana bukan sekali dua kali kekacauan isi naskah buku pelajaran itu ditemukan. Baru setelah diviralkan, itu ditarik. Hebatnya, tanpa ada sanksi. Meracuni pikiran siswa tak dianggap sebagai kejahatan, hanya kelalaian. Ketika sejarah kepemilikan rumah di Pegangsaan Timur 56 sedang ingin dibelokkan, kita mungkin tak marah. Itu memang hanya paku kecil dan bukan hal urgent. Namun ketika inisiator bendera merah putih mereka sebut adalah Habib Idrus Salim Al-Jufri, pencipta lagu 17 Agustus adalah Habib Hussein Al-Mutahar, dan perancang lambang Garuda adalah Habib Hamid Al-Gadri. Namun kita diam saja. Sungguh, masalah utama bukan pada mereka, tapi kita. Tak lebih dan tak bukan, tapi kita. Tak lebih dan tak bukan. Kitalah pengecut itu. Ketika kita diam saja, saat segala hal besar milik bangsa ini diklaim sebagai milik mereka, dan maka ikroh mereka perintahkan agar kita tahu peran besar bangsa itu, sesungguhnya mentalitas kitalah yang harus dipertanyakan. Bukankah itu domain negara? Entahlah. Selama oleh negara mereka tidak ditindak, terus didiamkan, meski telah dengan sengaja meracuni ruang pikiran anak bangsa, mereka tak akan pernah merasa bersalah. Bagi kita yang masih waras, yang jelas tak pantaslah kiranya bila kita masih diam saja saat segala hal baik dan luhur milik bangsa dan negara ini dibuat kacau. Meski seandainya otoritas negara diam dan bisu atas kegilaan ini, rakyat yang waras memang wajib berteriak, lawan! Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Karto Bugau yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Menggugat Klaim Sepihak Rumah Pegangsaan Timur 56. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.